mantap. Tengok itu bekas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sugiman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan rezeki yang barokah, yang tidak tahu dari mana jalannya. Yang penting halal tentunya. Oke ya teman-teman, hari ini saya berbagi ilmu pengalaman kepada teman-teman. Bagaimana caranya agar tanaman khususnya kelapa sawit yang kita tanam ini tetap subur, stabil, tidak pincang-pincang yang jelas suburnya. Bagaimana keadaan ini tetap terjaga sehingga hasil yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang diharapkan tentunya. Namun sebelum itu saya berharap kepada teman-teman buat yang belum subscribe dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk subscribe ke channel ini. Semoga apa yang Anda subscribe, semoga dengan subscribe Anda ini menjadi amal jariah tentunya. Dan jangan lupa juga komen, saran, dan kritik tentunya. Saya juga butuh kritik untuk perbaikan saya sendiri tentunya di kebun ini apabila apa yang saya berikan ini ternyata salah. Karena saya juga sebagai manusia tidak luput dari kesalahan tentunya. Oke ya teman-teman. Untuk menjaga kesuburan tanah itu yang perlu dijaga ini ya tentunya pH tanah. Karena pH tanah ini penting agar unsur hara yang ada di tanah itu dapat terserap maksimal. Dan kemudian kita juga harus menjaga kecukupan hara dari makro, mikro, syukur-syukur ada mikrobanya untuk mencukupi kebutuhan bakteri ya sebagai pengurai tanah agar tetap terjaga kesuburannya. Namun di sini yang paling penting kita harus memperhatikan pH tanah satu, yaitu tingkat keasaman tanah ya. Itu yang paling baik itu di angka 7 tentunya. Namun di sini 6 sudah bisa teman-teman, 6 sampai ke 7 itu sudah bagus. Itu kita menjaga pH tanah ini khususnya di tempat kita ya, Sumatera. Itu karena tanah di Sumatera ini kebanyakan adalah tanah asam. Jadi pH tanah ini kita jaga menggunakan kapur ya, kapur pertanian atau CAO. Kemudian setelah pH tanah tercukupi, kita juga membutuhkan 3 unsur makro besar ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Selain itu juga kita membutuhkan magnesium dan unsur mikro borak untuk tanah mineral. Kecukupan dari unsur hara makro ini teman-teman ya perlu diperhatikan, jangan sampai unsurnya itu pincang. Di sini teman-teman kadang pakai NPK sering itu yang datar-datar, NPK 16-16 gitu, pupuk sultan lah ya, sering dibilang orang begitu, unsurnya 16-16 gitu.
Kalau saya pribadi ini pupuk ini tidak mencukupi kebutuhan dari kelapa sawit itu sendiri, karena pupuk Sultan ini kandungan unsurnya itu datar, sementara permintaan untuk kelapa sawit itu 13.627 atau 13.827 plus borak dan magnesium, juga ditambah kapur untuk menyetabilkan pH. Apabila teman-teman menggunakan NPK 1616 di sini, tentunya teman-teman harus menambahkan urea sedikit dan tentunya KCl juga ditambahkan sedikit agar polanya itu terbentuk 13.827. Jadi kalau 1616 itu posisinya datar, teman-teman. Di sini tentunya kalau 1616 itu terjadinya itu P-nya sama banyak dengan kalium, sementara di kelapa sawit ini unsur fosfat itu adalah unsur makro yang paling sedikit setelah urea. Jadi seperti pohon yang ini ya teman-teman, ini adalah masih usia TBM 3, jadi usianya belum mencapai 3 tahun. Namun apabila kita cukupi kondisi pupuknya, kecukupan dari unsur hara, makro, mikronya, maka di usia TBM seperti ini itu sudah bisa menghasilkan uang, karena kondisi buahnya sudah layak jual, teman-teman. Jadi kita tidak harus menunggu usia sampai TM1, umur 3 tahun ke atas baru panen. Itu tidak perlu, karena apa yang kita usahakan itu secepat mungkin. Bagaimana caranya agar sawit yang kita panen itu bisa menghasilkan uang, karena hal yang demikian itu akan mengirit biaya perawatan tentunya. Oke ya teman-teman, semoga teman-teman hari ini mendapat pencerahan ilmu dari manapun, dari buku, dari YouTube, dari mana saja. Yang penting ilmu itu bermanfaat, khususnya untuk merawat kebun sawit kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.